Khulafaur Rasyidin merupakan pemimpin umat Islam dari kalangan sahabat pasca Nabi wafat. Mereka merupakan pemimpin yang dipilih langsung oleh para sahabat melalui mekanisme yang demokratis. Siapa yang terpilih, maka sahabat yang lain memberikan baiat, yaitu sumpah setia pada calon yang terpilih tersebut. Ada dua cara dalam pemilihan khalifah ini, yaitu pertama secara musyawarah oleh para sahabat Nabi, yang kedua berdasarkan atas penunjukan khalifah sebelumnya. Tashri' pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yaitu khalifah pertama. Namanya ialah Abdullah ibnu Abi Quhaifah At-Tamimi. Di zaman pra-Islam bernama Abdullah ibnu Ka'bah, kemudian diganti oleh Nabi menjadi Abdullah. Ia termasuk salah seorang sahabat yang utama. Julukannya adalah As-Siddiq karena ia selalu membenarkan Nabi dalam berbagai peristiwa. Dalam kepemimpinannya, Abu Bakar melaksanakan kekuasaannya sebagaimana pada masa Rasulullah. Bersifat sentral, kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpusat di tangan khalifah. Meskipun demikian, khalifah juga melaksanakan hukum. Masalah hukum pada periode Abu Bakar adalah kewarisan. Ada seorang nenek yang datang kepada Khalifah Abu Bakar dan bertanya tentang kadar bagian yang dapat diterimanya dalam salah satu pembagian harta. Khalifah Abu Bakar tidak menemukan ketentuannya dalam Al-Quran. Ia kemudian bertanya kepada sahabat yang lain. Di antara sahabat yang memberikan tanggapan adalah sahabat Al-Mughirah ibnu Syu'ban radhiyallahu anhu. Ia berkata, saya pernah menghadiri majelis Nabi SAW yang memberikan hak nenek sebanyak 1/6. Lalu sahabat Abu Bakar berkata, adakah orang lain selain kamu yang mengetahuinya? Setelah itu sahabat Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu berdiri, kemudian berkata seperti yang dikatakan sahabat Al-Mughirah ibnu Syu'ban radhiyallahu anhu. Abu Bakar menjadi khalifah hanya 2 tahun. Pada tahun 634 Masehi ia meninggal dunia. Selain menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam tubuh umat Islam, Abu Bakar juga mengembangkan wilayah keluar Arab. Khalifah kedua yaitu Khalifah Umar ibnu Al-Khattab. Dilahirkan 12 tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW. Ayahnya bernama Khattab dan ibunya bernama Khatmah. Beliau dibesarkan di dalam lingkungan Bani Adi, salah satu kaum dari suku Quraisy. Sewaktu masih terbaring sakit, Khalifah Abu Bakar secara diam-diam melakukan tinjauan pendapat terhadap tokoh-tokoh terkemuka di kalangan sahabat mengenai pribadi yang layak untuk menggantikannya. Pilihan beliau jatuh pada Umar bin Khattab. Khalifah kedua itu dinobatkan sebagai khalifah pertama yang sekaligus memangku jabatan panglima tertinggi pasukan Islam dengan gelar khusus Amir al-Mukminin, panglima orang-orang beriman. Pada masa Umar bin Khattab, kondisi politik dalam keadaan stabil. Usaha perluasan wilayah Islam memperoleh hasil yang gemilang. Wilayah Islam pada masa Umar bin Khattab meliputi Semenanjung Arabia, Palestina, Syria, Irak, Persia, dan Mesir. Umar dikenal seseorang yang pandai dalam menciptakan peraturan karena tidak hanya memperbaiki, bahkan mengkaji ulang terhadap kebijakan yang telah ada. Khalifah Umar juga telah menerapkan prinsip demokratis dalam kekuasaan, yaitu dengan menjamin hak yang sama bagi setiap warga negara. Masa pemerintahan Umar bin Khattab berlangsung selama 10 tahun 6 bulan, yaitu dari tahun 13 Hijriah sampai tahun 23 Hijriah. Beliau wafat pada usia 64 tahun. Khalifah ketiga yaitu Utsman bin Affan. Nama lengkapnya ialah Utsman bin Affan bin Abil Ash bin Umayyah dari suku Quraisy. Dia memeluk Islam karena ajakan Abu Bakar dan menjadi sahabat dekat Nabi Muhammad SAW. Utsman bin Affan naik jadi khalifah menggantikan Umar bin Khattab lewat prosedur formatur. Kemajuan yang didapatkan pada masa pemerintahan Utsman cukup menggembirakan, terutama dalam perluasan daerah. Adapun kemajuan-kemajuan yang digapai selama pemerintahannya adalah pada masa Utsman, peradilan sudah memiliki bangunan tersendiri yang terpisah dari masjid. Yang kedua yaitu penulisan 4 mushaf Utsmani atau Rasam Utsmani. Penulisan mushaf ini bermula karena adanya perbedaan pembacaan Al-Quran setiap daerah dan dikhawatirkan suatu hari kelak akan menjadi perbedaan yang terlalu jauh, sehingga berinisiatif untuk menyeragamkan bacaan dengan cara membukukan Al-Quran induk untuk jadi rujukan masyarakat. Yang ketiga yaitu istri yang diceraikan dalam kondisi suaminya sakit keras, kemudian si suami meninggal dunia, si istri mendapat harta warisan, baik istri dalam masa iddah ataupun masa iddah sudah berakhir. Utsman wafat sebagai syahid pada hari Jumat tanggal 17 Zulhijjah 35 Hijriah atau 655 Masehi. Khalifah yang terakhir yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Peristiwa pembunuhan Utsman mengakibatkan kegentingan di seluruh dunia Islam.
yang waktu itu sudah membentang sampai ke Persia dan Afrika Utara. Pemberontak yang waktu itu menguasai Madinah tidak mempunyai pilihan lain selain Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Waktu itu Ali berusaha menolak, tetapi Zubair bin Awam dan Talha bin Ubaidillah memaksa beliau sehingga akhirnya Ali menerima baiat mereka. Ali memerintah hanya 6 tahun. Selama masa pemerintahannya, ia menghadapi berbagai pergolakan. Tidak ada masa sedikit pun dalam pemerintahannya yang dikatakan stabil. Persoalan pertama yang dihadapi Ali adalah pemberontakan yang dilakukan oleh Talha, Zubair dan Ashiya. Alasan mereka, Ali tidak mau menghukum para pembunuh Utsman dan mereka menuntut bela terhadap darah Utsman yang telah ditumpahkan secara zalim. Bersamaan dengan itu, kebijakan-kebijakan Ali juga mengakibatkan timbulnya perlawanan dari gubernur di Damaskus, Muawiyah, yang didukung oleh sejumlah bekas pejabat tinggi yang merasa kehilangan kedudukan dan kejayaan. Peristiwa yang terkenal dalam masa Ali adalah terjadinya perang antar kubu Ali dan kubu Muawiyah. Perang tersebut terjadi di daerah bernama Siffin, sehingga perang ini dinamakan Perang Siffin. Setelah terjadinya peristiwa tersebut, kelompok Ali pecah menjadi 2 bagian dan kelompok yang keluar dari kelompok Ali dinamai sebagai kelompok Khawarij, yaitu orang-orang yang keluar. Adapun kebijakan pada masa Ali bin Abi Thalib, yaitu pertama, iddah perempuan hamil yang ditinggal mati suaminya adalah diambil waktu yang paling panjang, antara iddah 4 bulan atau 10 bulan atau melahirkan. Yang kedua yaitu masalah siksa darah. Bagi pemabuk, di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa arak itu hukumnya haram, najis dan termasuk perbuatan yang harus dijauhi. Di dalam hadis ditegaskan bahwa hukuman bagi peminum arak adalah 40 kali cambukan. Namun Ali tidak melaksanakan hukuman ini sesuai dengan ketentuan hadis, melainkan menerapkannya menjadi 2 kali lebih besar, yakni 80 kali cambukan, dengan alasan bahwa umat Islam belum jera juga dengan 40 kali cambukan, bahkan nyaris meremehkan hukuman darah itu.